Hello guys, welcome back to my channel. Yay, kembali lagi sama gue Ivan. Dan dengan merebaknya corona, terus belum lagi ada yang namanya PPKM ya kan. Di sini gue berharap sih semoga kalian semua di sana tetap sehat. Jangan lupa jaga diri kalian. Gue sih berharap kalian tetap menjaga yang namanya 6M ya. Jangan lupa menjaga jarak, cuci tangan. Terus apalagi tuh 3 lagi 6M dah pokoknya dah. Nah, dengan varian baru virus corona yakni itu varian B16172, itu bukan plat nomor kendaraan ya. Ini nama virusnya begitu. Nah, varian Delta ini nih telah mendominasi hampir 100% kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Menko Marifest Luhut Binsar Panjaitan mengatakan 90% penularan COVID-19 di DKI Jakarta disebabkan oleh varian Delta. Begitu kata dia. Jadi sih gue berharap dengan kayak gini nih kalian tetap di rumah aja. Nah, jadi data yang katanya Pak Luhut ini nih, jadi data yang kami dapat 90% penularan di Jakarta itu sudah varian Delta. Jadi varian Delta 90% di kota Jakarta. Kata Pak Luhut. Itu diambil dalam konferensi persnya ya secara daring pada 5 Juli 2021. Nah, pernyataan Luhut ini semakin diperkuat dengan temuan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI. Hingga Minggu itu tanggal 11 Juli 2001, Badan Litbangkes Kementerian RI mencatat total ada 615 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 varian Delta. Jadi kan dengan yang berita-berita kayak gini nih, gue masih gak berharap kalian buat namanya mental breakdown gitu ya, ada itu namanya. Gue sini sih berharap kalian tetap semangat ya pastinya. Nah, temuan itu tuh juga diketahui telah tersebar di 13 provinsi, di mana DKI Jakarta lah menjadi provinsi dengan sebaran terbesar yakni 264 kasus. Kemenkes menyebutkan varian Delta ini 6 kali lipat menular daripada varian Alpha atau B117. Gitu katanya. Nah, Pemprov DKI kemudian merilis klarifikasi gejala yang umumnya disebabkan oleh varian Delta. Gejala-gejala yang biasa diderita yakni yaitu demam, mual, ada muntah, flu berat, sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk, bahkan sampai ke diare dan nyeri sendi serta hilang selera makan katanya. Jadi kayak tipes kali ya, lemes gitu kali ya, sakit perut, sakit kepala, mual. Kalau gua kayak begitu mendekati tanggal mau gajian, 2 hari lagi mau gajian, begitu dah keadaan gua. Nah, karena itu tuh gua jadi pengen tahu nih sebenarnya varian Delta ini gimana sih bisa masuk di Indonesia. Gini ceritanya. Pada 3 Mei 2021, Kementerian Kesehatan Kemenkes memastikan bahwa 3 varian virus corona di luar negeri kini telah masuk di Indonesia. 3 Mei itu ingetin ya. 3 varian itu adalah varian B117 atau varian Alpha yang pertama kali ditemukan di Inggris, yang varian mutasi ganda B1617 atau varian Delta yang awalnya dari India, serta B1351 atau varian Beta yang pertama ditemukan di Afrika Selatan. Jadi ini ada varian-varian, gak cuman parfum aja. Ini virus juga ada varian-variannya. Udah kayak ada rasa-rasanya gitu ya. Lanjut. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan ada varian B1617 ditemukan pada 2 kasus positif COVID-19 di Jakarta. Lu bayangin aja tuh, ada di Jakarta itu dia. Kemudian varian B1351 ditemukan di Bali. Sedangkan 13 kasus positif COVID-19 di Indonesia diketahui sebagai penularan varian Alpha. Begitu. Nah, dia mengatakan, ya benar demikian, B1617 di Jakarta dan B1351 ada di Bali. Kata dia gitu. Itu dikonfirmasi lewat Kompas ya pada Senin 3 Mei 2021.
Jadi ini bermula pada tanggal 3 Mei, ingetin ya, 3 Mei. Dan akhirnya, akhir Mei, yaitu pertengahan Juni 2021, kasus COVID-19 di ibu kota mulai melonjak. Sejak awal Juni nih 2021 udah mulai meningkat gitu kan. Nah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kala itu menyebut lonjakan kasus COVID-19 disebabkan oleh aktivitas mudik dan silaturahmi saat liburan Lebaran 2021. Bukan gara-gara gitu. Lanjut. Kasian nih mudik disalah-salahin mulu ya, kan pemerintah juga ada salahnya, cuman jangan dibahas. Anggap aja dia bener udah. Lanjut. Pasca liburan Lebaran, yakni periode 21 Mei hingga 10 Juni, ditemukan 988 klaster keluarga dengan 2008 orang terinfeksi COVID-19. Sebanyak 1070 kasus baru COVID-19 atau 51% dari temuan berasal dari RT yang menerapkan mikro lockdown. Begitu. Tetap aja mau ada lockdown mikro tetap kena. Namanya virus kan penyakit, gak ada yang tahu. Lanjut. Berdasarkan catatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per 11 Juni 2021, ingat nih, 11 Juni 2021, kasus COVID-19 di Jakarta naik 302% dalam 10 hari terakhir. Penambahan kasus baru COVID-19 di Jakarta selalu di atas 2000 sejak 10 Juni 2021. Pada 10 Juni 2021 ditemukan 2096 kasus di tanggal 10 di DKI Jakarta. Padahal sebelumnya pada tanggal 8 dan 9 penularan kasus masing-masing berada di angka 755 dan 137 dan 1371 kasus baru. Dan nyampe 1.500 ke atas, cuma nyampe 2000. Nah, lonjakan kasus kembali terjadi pada 11 Juni 2021, yakni ditemukan 2.293 kasus baru COVID-19. Kemudian, pada tanggal 12 Juni 2021 ditemukan 2.455 kasus baru penularan COVID-19. Jumlah kasus aktif di Jakarta juga naik menjadi 1.716 kasus. Bingung gak lu angka-angka semua di bawahnya ya? Lanjut. Gubernur DKI Jakarta itu Anies Baswedan mengatakan, wilayah ibu kota sedang memasuki fase genting penyebaran COVID-19. Anies mengatakan, Jakarta memasuki fase yang amat genting. Ujar Anies ini di lapangan Blok S, yaitu Kebayoran Baru pada 13 Juni 2021. Belum kesini sekarang ya. Lanjut. Pada pertengahan Juni 2021, Kemenkes RI merilis data tentang penyebaran 3 varian baru COVID-19 di Indonesia. Berbeda dengan pernyataan Pemprov DKI, Menteri Kesehatan yaitu Budi Gunadi Sadikin. Ingetin namanya nih, Abang Budi nih, mengatakan bahwa varian Delta sudah mendominasi lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah wilayah di Indonesia. Kenapa nggak dari dulu kalau mau lockdown gitu? Kesel, najis. Lanjut. 3 wilayah yang jadi perhatian yaitu adalah DKI Jakarta, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Bangkalan. Lonjakan kasus tersebut sudah dilaporkan Menkes kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Senin, yaitu tanggal 14 Juni 2021. Catat, 14 Juni, sebulan yang lalu nih Pak. Lanjut ya, kita lanjut. Beberapa daerah seperti Kudus, kemudian DKI Jakarta, dan juga di Bangkalan memang sudah dikonfirmasi varian Delta atau B16172 atau juga varian dari India mendominasi. Ini kata Menkes Budi ya, dalam video yang diunggah Sekretaris Kabinet RI pada Senin tanggal 14 Juni 2021. Udah dikasih tahu nih DY ke permisa gitu ya lewat videonya itu. Nah, akhir Juni 2021 penularan COVID-19 varian Delta semakin mengganas di DKI Jakarta dan sekitarnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Dwi Oktavia menjelaskan, ditemukan puluhan kasus transmisi lokal varian Delta di wilayah Jabodetabek. Aduh, sabar ya Bang. Sabar, apa? Hembuskan. Lanjut. Data tersebut merupakan data pemeriksaan sampel varian baru per 28 Juni 2021. 46 transmisi
lokal varian Delta di DKI Jakarta, 22 transmisi lokal varian Delta di Bodetabek, yang mana pemeriksaannya dilakukan di Jakarta. Kata Dwi nih, dalam dalam wawancaranya tanggal 28 Juni 2021, kan susah nih tanggalnya. Banyak banget angka-angka ya, kepala gue kayak meledak gitu. Lanjut. Tidak hanya kasus transmisi lokal, Dwi juga mengatakan ada 20 kasus virus corona varian Delta yang teridentifikasi dari perjalanan orang ke luar negeri atau kasus impor. Selain itu, 25 kasus varian Delta lainnya masih dalam proses verifikasi. Apakah merupakan kasus transmisi lokal atau kasus impor? Katanya begitu. Kalau kata gue ya nggak mudik doang yang dapet. Kan varian Delta ini kan dari India ya katanya, dari Singapura ke India begitu-gitu. Sebenarnya dari Indianya dulu, gue nggak nyalain itu negara, enggak. Gue nyalain diri sendiri aja. Yang aca-aca merek ketumbai jahe itu nanti kasihan juga sebenarnya. Jadi kita nih sampai 11-12 sekarang ya. Lanjut lagi. Total orang yang terjangkit varian Delta di Jabodetabek berjumlah 113 kasus dari 980 sampel yang diperiksa. Wow, lumayan ya. Juli 2021, penyebaran COVID-19 varian Delta semakin masif di ibu kota hingga menyebabkan kasus varian menyentuh angka 10.000 kasus, penambahan 12.667 kasus COVID. Dari penambahan kasus itu sebanyak 13,9% diantaranya anak usia 18 tahun ke bawah. Banyak ya? Rinciannya, 1.331 anak usia 6-18 tahun, 424 kasus anak usia 0-5 tahun, sedangkan 9.653 usia 19-59 tahun ke atas. Ada lagi yang 1.259 kasus di atas 60 tahun. Banyak ya angka-angkanya. Karena aja gua tulisin di sini. Lanjut. Sementara itu, selama 6 hari terakhir, kasus COVID-19 konsisten di atas 10.000. Gue bakal jabarin nih kasus di ibu kota yang berada di atas 10.000 per 4 Juli ada 10.000 ini. Lanjut. 4 Juli ada 10.485 kasus. 5 Juli ada 10.903 kasus. 8 Juli ada 12.974 kasus, 9 Juli ada 13.112, 10 Juli ada 12.920, 11 Juli nih ada 13.133, 12 Juli ada 14.619, 13 Juli ada 12.182. Wow. Dan pada Rabu kemarin tercatat 3.070 pasien yang dinyatakan sembuh, sehingga total pasien sembuh sebanyak 592.556 orang. Kemudian tercatat 99.751 pasien COVID butuh perawatan atau isolasi. Pasien meninggal dunia akibat COVID-19 juga bertambah 60 orang. Total jadi 9.603 orang pasien COVID-19 meninggal di DKI Jakarta selama pandemi. Wow, ini yang ketahuan sama pemerintah. Banyak loh yang adik diem aja. Lanjut, lonjakan kasus COVID-19 berdampak pada keterisian rumah sakit pada 6 Juni 2021. Pemprov DKI Jakarta tercatat menyediakan 1.059 tempat tidur ICU dan 6.577 tempat tidur isolasi di 106 rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19 bergejala sedang hingga kritis. Saat itu tingkat keterisian tempat tidur isolasi berada di 45%, sedangkan ICU hanya di angka 47%. Angka ini disebut aman karena tingkat ketersediaan tempat tidur masih di atas 50%. Sebulan berlalu, kondisi rumah sakit di ibu kota sudah diambang kolap. Bukan kolap, iya kolap. Apa itu namanya? Lah, pokoknya udah kasihan lah, mereka juga capek banget, gua tahu. Masih capek banget. Gue punya temen gue di bidang kesehatan dan dia luar biasa, gila-gilaan kerjanya katanya. Lanjut ya. Nah, kesediaan tempat tidur isolasi maupun ICU semakin menipis meski Pemprov DKI sudah menambah kapasitasnya. Data terakhir yang diunggah pada Pemprov DKI Jakarta 11 Juli 2021, Pemprov DKI telah menambah tempat tidur isolasi dari 11.214 menjadi 11.522.
Tempat tidur ICU juga ditambah dari 1.377 menjadi 1.479 tempat tidur. Meski mengalami pertambahan, keterisian tempat tidur di ICU tetap meningkat dari 94% kini di angka 95%. Ya nambahnya aja cuma 100 doang gitu kan. Jadi kurang berasa kalau mau nambah 2 kali lipat gitu kan Bang. Lanjut. Pemerintah kemudian menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Ini PPKM ini itu panjangannya ya, bukan pelan-pelan kita mati, bukan. Jangan mati yang bilang begitu. Bukan ya Bang, bukan. Nah, PPKM ini, PPKM darurat ini sejak tanggal 3 katanya sampai tanggal 20 Juli. Yaitu PPKM di Jawa dan Bali. Kebijakan PPKM darurat ini diharap bisa mengerem mobilitas masyarakat sekaligus menurunkan laju penularan COVID. Nah, ada juga nih yang viral nih ya baru-baru ini, yaitu mantan menteri kita, Ibu Susi, mendadak menduduki puncak trending topik di Twitter Indonesia pada Kamis malam. Itu tanggal 15 Juli kemarin ya. Nah, setelah pengusaha perempuan Susi Pujiastuti ini menyindir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Nah, di media sosial tersebut katanya nih si Pujiastuti maaf ya Ibu mantan menteri Ibu Susi, dia ngomong gini, katanya kemarin terkendali, tulis Susi. Nah, itu tuh diambil dalam berita yang judulnya Luhut Corona varian Delta tak bisa dikendalikan. Cuitan Ibu Susi itu tampaknya berkaitan dengan komentar Menteri Luhut di awal masa pemberlakuan. Nah, pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang mengatakan telah melapor kepada Presiden Joko Widodo bahwa situasi penanganan wabah COVID-19 di Indonesia masih terkendali, begitu katanya. Lanjutnya, katanya gini, bisa saya sampaikan kepada Anda semua jawaban kepada Presiden tadi malam. Semua masih terkendali Pak Presiden. Ada kritis di sana, di sini, ya. Tapi semua dapat diatasi. Itu kata Pak Luhut. Wow, itu kata Pak Luhut. Wow, itu kata Pak Luhut. Luar biasa ya. Berarti ini Ibu Susi mantengin juga nih berita-berita ya Bu. Ada pun komentar nih dari Pak Luhut. Ini pada hari ini adalah soal keganasan COVID-19 varian Delta. Konteksnya terkait bagaimana negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, kewalahan menghadapi amukan virus ini, bukan tentang situasi penanganan wabah di tanah air seperti 5 Juli lalu. Kalau yang kemarin kan dia ngebahasnya Indonesia, ini enggak, ngebahasnya negara-negara lain. Nggak paham tuh dia jadi menteri luar negeri apa gimana. Lanjut, peningkatan kasus akibat varian Delta, jangan lihat Indonesia saja yang kena. Inggris, Belanda kena, PM Belanda kena karena setuju lepas masker. Malaysia sampai hari ini juga Delta. Amerika sendiri sekarang terjadi kenaikan luar biasa. Mohon kita paham, varian Delta tak bisa dikendalikan. Itu kata Luhut pada konferensi pers virtual kemarin. Wow. Ya, bagus juga sebenarnya Pak Luhut ya ngingetin kita akan negara-negara lain yang juga sebenarnya kewalahan gak cuma kita. Jadi gini, maksudnya Pak Luhut mungkin nih ngasih tahu begitu biar kitanya juga nggak gimana ya, tahu gitu kalau ini tuh emang seluruh dunia kayak begini, gak cuma Indonesia aja gitu. Mungkin mau ngingetin nih, ibarat kata gini ya, kalau kita mau nyebrang nggak bisa kita lihat ke depan aja, kita harus tengok kiri, tengok kanan. Begitupun saat ini, saat kita mengambil tindakan baru, apapun baru, kita nggak bisa lihat ke satu arah, kita harus bisa lihat ke arah lain. Dan begitupun juga pemerintah ya, gua harap sih bisa gimana ya, dengerin omongan-omongan para pakar gitu, pakar ekonomi, entah itu pakar kesehatan, entah itu pakar penyakit menular, virus-virus gitu. Sebaiknya ini gimana jadiin satu lah gitu, bikinin rapat gitu ya. Giliran pemilihan presiden aja lu pada rapat. Ya udah sih, menurut gua sih gua bahas ini sampai situ dulu ya.
Semoga kalian paham akan virus corona delta ini yang udah parah begini. Gue sih berharap kalian di sana tetap jaga kesehatan ya, dan tetap sehat juga pastinya. Ingat 6M, itu ada menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, terus mengurangi mobilitas, terus apalagi tuh, menghindari kerumunan, terus menghindari makan bersama. Itu yang ke-6, nambah lagi 1, kemarin udah 5, sekarang jadi 6. Jadi intinya ingat, hidup kita bukan tentang kita aja di sini, bukan tentang lu aja di sini. Lu pasti punya keluarga. Kalau lu keluyuran keluar, gue tahu mungkin kalian butuh uang, kalian mau cari uang silahkan, tapi juga ingat jaga 6M tadi, karena kita nanti pulang ke rumah ketemu keluarga. Mungkin kalian kuat gitu terpapar virus ini, gak separah sama keluarga kalian di rumah, entah kalian yang punya balita ataupun kalian di rumah ada orang tua gitu. Jadi di sini gue berharap ingat akan keluarga kalian, jangan egois gitu. Gue tahu kalian pengen, udah anak muda nih ya, pengen main, pengen nongkrong. Tahan dulu, tahan. Kalau lu emang pengen main, pengen nongkrong, lu bawa baju lu bawa peralatan lu, pakaian lu segala macem, lu pergi. Jangan pulang-pulang lagi. Kenapa? Jangan sampai lu pulang bawa virus buat keluarga di rumah, kasihin orang tua lu, kasihan ya, kasihan. Jadi sih gue berharap kalian tetap jaga yang namanya 5M, dan jaga jarak, dan jangan main dulu nih ya. Gue bener-bener bilangin kalian jangan main dulu. Dah, bye-bye. Tar dulu, mau ingetin nih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Udah itu aja, gue seneng banget ya. Dadah, see you in my next video.